got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys on the block. Guys, selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan saya Yudhilina Najin NIM 230701044 dari Fakultas Ilmu Budaya serta rekan saya Roganda Tornagogo Siombing dengan NIM 230504007 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke guys, jadi di sini kita bakal bahas tentang korupsi. Nah, sebelumnya video ini kami buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah wajib kurikulum dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Mengli Amran SAG MPI. Oke, sebelum kita masuk ke topik pembahasan utama kita harus tahu dulu nih apa sih itu korupsi sebenarnya. Jadi guys, korupsi adalah suatu bentuk tindak kejujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, jadi setelah kita tahu pengertian dari korupsi, jadi korupsi ini tuh udah banyak banget ya terjadi di Indonesia. Bahkan udah jadi rahasia umum kalau di Indonesia tuh banyak terjadi kasus korupsi. Karena itu, pemerintah membuat undang-undang untuk menindak korupsi di Indonesia. Ada beberapa jenis undang-undang yang telah disahkan oleh pemerintah, seperti pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi. Nah, yang kemudian undang-undang itu diubah pada Nomor 20 Tahun 2001. Dari undang-undang tersebut terdapat beberapa ketentuan utama yang terdapat pada pasal 2 dan pasal 3. Nah, dari pasal 2 itu mengatur bahwa siapa aja yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain hingga merugikan keuangan negara dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara antara 4 hingga 20 tahun. Serta ada juga dendanya dari 200 juta sampai 1 miliar. Dalam kondisi tertentu seperti korupsi yang berkaitan dengan penanggulangan bencana atau krisis nasional, hukuman mati bisa saja dijatuhkan. Selain pada pasal 2, pada pasal 3 juga dijelaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan yang merugikan keuangan negara bisa dikenakan pidana penjara seumur hidup atau penjara antara 1 hingga 20 tahun. Serta juga ada dendanya antara 50 juta sampai 1 miliar. Nah, jadi setelah yang tadi aku jelasin tentang pengertian dan undang-undang tentang tindak pidana korupsi, jadi sekarang aku mau nanya-nanya ke rekan aku. Seperti yang kita tahu, kasus korupsi Indonesia kan udah sangat marak terjadi nih. Nah, menurut Ganda sendiri, apa dampak korupsi terhadap perekonomian dan pembangunan di Indonesia? Jadi ini, kalau masalah dampak terhadap ekonomi dan pembangunan itu sangat berpengaruh sekali ya dalam kasus korupsi ini. Kita ambil contoh sumbernya dari Indonesia Corruption Watch yang pada hari Jumat 18 November 2005. Sembilan kasus ini tindak pidana korupsi yang nilainya lebih dari 50 miliar. Bisa kita bayangkan dari tahun 2005 yang dikorupsi itu 50 miliar. Pastilah dalam uang yang ke 50 miliar itu sangat besar di tahun segitu. Dampaknya itu besar sekali terhadap mangkraknya alias macetnya di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Hingga sekarang kasus tindak pidana korupsi yang nilainya 50 miliar ini mangkrak alias macet. Kasus ini terjadi dari 2001 hingga 2005 dan telah dilewati sejumlah pejabat di Kejaksaan Tinggi, baik yang berhenti karena pensiun maupun pindah tugas. Jadi bisa kita simpulkan di sini kasus korupsi ini sangat berpengaruh sekali dalam ekonomi dan pembangunan Indonesia. Kami ini masih mengambil contoh dari kasus korupsi 50 miliar pada tahun 2005. Belum lagi yang ada yang viral sekarang ini 271 triliun, yang sangat banyak jumlahnya. Jadi bisa kita simpulkan ini sangat besar sekali ya dampaknya dari ekonomi pembangunan kita. Sangat-sangat berdampak kali bagi apalagi terhadap masyarakat kita sendiri. Oke, itu guys dampaknya. Jadi setelah kita tahu dampaknya nih bagi Indonesia, kita juga harus tahu dong gimana cara mencegahnya. Nah, jadi menurut Ganda, gimana secara pencegahan korupsi yang efektif diterapkan di Indonesia pada sekarang ini? Jadi menurut saya kalau dalam cara efektifnya, satu, kita harus mengeloloskan undang-undang perampasan aset yang diluncurkan oleh Jokowi. Lalu di sini
undang-undang perampasan aset ini terjadi kejanggalan yang membuat pemerintah tidak bisa mengambil langkah untuk membasmi korupsi tersebut karena tidak ada peresmian dari pihak-pihak tertentu, tidak bisa kami sebutkan dari pihak manapun. Jadi inilah yang membuat kita maraknya kasus korupsi ini, karena peraturan perundang-undangan ini terlalu kecil dalam hal korupsi ini. Jadi yang kalau menurut saya perampasan aset itu harus ditegaskan dalam kasus korupsi ini, sehingga pelaku korupsi ini dibuat semiskin-miskinnya dan dibuat jerah oleh yang lain. Dalam kasus perampasan aset ini banyak hal positif dan pastinya akan mengurangi dampak korupsi tersebut. Oke guys, jadi ini pendapat kita berdua tentang tindak pidana korupsi. Nah, jadi sampai sini aja pembahasan kami tentang korupsi. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat ya bagi kita semua. Dan kita semua jadi lebih paham tentang apa sih itu korupsi, apa undang-undangnya, dan apa dampaknya bagi kita semua. Oke, jadi sekian video dari kami.